Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Apakah tadi pagi sudah sarapan semuanya? Ya, apakah tadi malam sudah belajar? Ya, terima kasih. Nah, semuanya yang Pak Guru sayangi, sebelum pembelajaran P5 ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pembelajaran ini akan berjalan dengan baik, mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Untuk memimpin doa, silakan Silvi dipimpin doanya. Teman-teman semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Berdoa selesai. Memberi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky radio. Ya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Indonesia kebanggaanku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita mulai terlebih dahulu, Pak Guru akan absensi kehadiran anak-anak semuanya. Anissa Puspita, Dini, sakit ya? Ya, Dwi Cahaya, ya, Pina, sakit ya? Ya, Najwa, Rizky, Selvi. Ya, terima kasih. Nanti kita akan menjelaskan tentang proyek P5. Kita nanti membuat sampah kardus menjadi miniatur rumah. Nah, namun sebelum itu Pak Guru bertanya lagi kepada kalian anak-anak, untuk materi pertemuan sebelumnya itu menjelaskan tentang apa? Zakat fitrah. Jadi pertemuan sebelumnya itu menjelaskan tentang zakat fitrah. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada berapa kemarin? 8. Ya, masih ingat ya? Sebelum kita mulai, Pak Guru akan memberikan bersama 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, semangat semuanya walaupun siang. Baiklah anak-anak semuanya, untuk materi pada kali ini itu menjelaskan tentang proyek P5, yaitu pembuatan kardus bekas menjadi miniatur rumah yang indah. Pak Guru akan memutarkan video pembelajarannya. Silakan kalian
Lihat, kalian saksikan nanti. Semuanya, tadi kalian sudah menyaksikan dan melihat tentang tata cara membuat rumah dengan sampah kardus, ya. Kenapa? Yang kita ketahui selama ini kardus itu hanya dikumpulin kemudian dijual. Kalau nggak dijual, dibakar. Tapi setelah kalian mengetahui ternyata olahan sampah kardus, sampah bekas kardus itu, setelah kalian melihat dari video tadi ternyata bisa berfungsi, bisa digunakan untuk aktivitas kreativitas kerajinan tangan yang sangat menarik. Contohnya membuat miniatur rumah yang terbuat dari kardus. Itu sebuah karya tangan kita, kreatif kita. Jadi tujuan pembelajaran ini yaitu untuk membuat kardus, olahan kardus menjadi kardus. Terlebih dahulu Pak Guru akan bertanya sekali jenis-jenis sampah.
Nah, salah satu jenis sampah itu ada dua jenis sampah yang harus kita ketahui. Pertama itu sampah organik. Sampah organik, tahu sampah organik? Tahu belum? Yang kedua yaitu sampah non organik. Sampah organik ini sampah yang terbuat dari pecah-pecahan benda-benda keras dan berbahaya. Contohnya seperti paku, contohnya seperti paku, terus apa lagi? Kaca, terus apa lagi? Besi, apa lagi? Bukan. Keramik dan lain-lain. Ini jenis-jenis sampah yang organik. Kemudian yang non organik, contohnya apa? Daun, plastik. Kemudian salah satunya yaitu kardus, kertas. Kalau botol maksudnya ya botol aqua. Kalau botol ini, kalau botol beling, pecahan beling ini maksudnya ke yang organik. Terus apa lagi? Yang non organik, kardus, kertas, botol aqua dan lain-lain. Nah, ini jenis sampah itu ada dua. Yang pertama itu sampah organik, kemudian yang kedua itu sampah non organik. Sampah yang organik ini yang berbenda tajam dan berbahaya kalau sampai kena manusia atau hewan. Contohnya paku. Paku ini apabila paku ini mengenai kaki kita itu pasti akan berbahaya. Bisa menyebabkan penyakit yaitu tetanus, bisa melepuh gitu. Kalau kaki kita ini kena paku, kalau nggak segera diobati. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa ini tadi yang kedua, kaca. Sering kan kalian kena kaca itu, pecahan kaca. Ya itu bahayanya seperti itu, sampah yang organik. Yang berbahaya itu bukan cuma manusia saja kalau pas membahayakan, tapi hewan pun juga bisa. Contohnya seperti kaki sapi kalau pas jalan ada beling tajam seperti yang organik ini berbahaya. Dan sampah-sampah yang organik ini kalian harus berhati-hati kalau pas menemukan sampah yang organik seperti paku, pecahan beling, pecahan kaca, kalian harus segera mengambil, harus dibuang ke tempat sampah atau kalau enggak dikubur, digali, dipenggal, itu pasti nggak akan ngenakin kaki kita. Kemudian yang kedua yaitu sampah non organik ini sampah yang bisa didaur ulang, bisa digunakan, diolah menjadi bahan yang bermanfaat, menjadi bahan yang berguna, menjadi bahan yang kreatif dan inovatif. Contohnya daun. Kertas. Ya, daun ini jika daunnya banyak ini diolah bisa menjadi campuran pupuk kandang, bisa buat pupuk sawit, pupuk apa lagi? Pupuk karet, pupuk bunga. Ya, daun ini banyak dicampurkan sama pupuk, maka dia bisa untuk pupuk pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Kemudian yang kedua, plastik. Plastik ini pun bisa diolah, digunakan untuk bahan yang berbikin tas bisa, ya, bikin sepatu bisa, bikin kotak pensil bisa. Kemudian yang selanjutnya yaitu kardus. Ya, kardus ini yang Pak Guru tampilkan begitu tadi, daripada kardus itu dibuang ataupun dibakar,
lebih bagus lagi kita buat menjadi miniatur rumah yang bagus yang indah. Sepertinya jelek, nanti setelah jadi dicat kemudian dihias bisa menjadi bagus. Bahkan di negara yang kita buat nanti yang Pak Guru tayangin video tadi. Baiklah anak-anak, Pak Guru sekarang mau tanya, ya, tanya terkait tentang Pak Guru jelaskan tadi. Tanya kepada Selvi. Selvi, jenis-jenis sampah ada berapa Selvi? Ada 2. Sebutkan satu aja sampah yang organik. Paku ya. Sekarang Tina, sampah non organik sebutkan 2. Berapa sampah non organik itu bisa digunakan karya yang sangat bagus yang indah. Contoh karyanya apa? Dibuat apa? Kardus. Dibuat rumah. Terus lain lagi? Ya, dibuat rumah, kemudian dibuat pohon-pohonan atau bangunan yang sangat indah. Itu contohnya bahan-bahan. Kenapa kita harus melihat sampah organik? Kenapa kita harus membuatnya atau mengukurnya? Untuk tidak mengenai kaki. Supaya tidak mengenai kaki karena sampah organik itu berbahaya, gitu ya. Nah, sekarang tidak berbahaya. Kenapa tidak berbahaya? Kenapa? Karena bisa digunakan untuk karya tangan. Itu tidak berbahaya, tidak berbahaya. Baiklah anak semuanya, Pak Guru minta ini kalian ada LKPD, silakan dikerjakan kelompoknya. Ya, ini saya lagi kerjakan kelompoknya masing-masing. 2 kelompok jadi 2 kelompok. 2 kelompok jadi 3. Sudah diberi tanda silang jawabannya. Sudah selesai. Selesai dah kedua. Silakan dikumpul rekam videonya di depan. Dikasih.
Ini sampai ke bawah. Ya, megangin, jangan lepas karena belum boleh. Jadi semuanya megangin nanti kerjasama. Nah, lihat. Sampingnya belum. Bawa itu nggak pakai. Tapi itu masih kepanjangan di kurang masih kepanjangan. Nah, kamu motonya jangan tempat drenggola. Oh, gimana yang itu asing. Satu warna dapat. 2, 3, yuk mulai. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil membuat rumah dari kardus. Ini rumahnya sangat indah sekali ya teman-teman. Ini apa
Beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Nah, ini kelompok saya bernama. Kelompok saya yang bernama saya Selvi. Terus. Reja. Rizky. Terus. Cahaya. Bisa. Diri. Kami dari kelompok 1 akan izin untuk sudah. Kak Iri, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Terus, kadang lupa. Riko. Yo, Apa aku aja Pak? yo. Sini. Ayo, 1, 2, 3. Assalamualaikum wabarakatuh. Kami dari kelompok. Ini hasil karya. Ayo, apakah ini bagus? Beri tepuk tangannya. Salam-salaman dari Kak Chris.